Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Taraisya dengan NPM 2459201121. Baik, di sini saya akan menjelaskan tema yang berjudul Sistem Kursus Online dengan saya sendiri Saskia Taraisya dengan NPM 2459201121. Kemudian yang kedua, di sini ada deskripsi aplikasi. Yang pertama ada latar belakang, itu latar belakang dari tema sistem kursus online, yaitu dirancang untuk menyediakan lingkungan belajar mandiri yang dapat diakses secara instan oleh pengguna dari mana saja. Dengan memanfaatkan konsep OOP atau Object Oriented Programming. Sistem ini dibangun untuk menciptakan manajemen data, pendidikan yang rapi, aman, dan mudah dikembangkan di masa depan. Kemudian di sini ada tujuan dari tema sistem kursus online, yaitu memudahkan mahasiswa mengelola kursus yang mereka ikuti. Nah, mahasiswa ini bisa mendaftarkan akun, memilih materi yang disukai, dan bisa memulai materi sampai selesai. Nah, mahasiswa juga dapat dengan mudah memantau daftar kursus yang sedang berjalan, sehingga proses pengembangan skill tambahan di luar jam kuliah itu dapat dilakukan secara lebih efektif dan terorganisir. Kemudian yang ketiga ada konsep OOP yang digunakan. Yang poin pertama itu ada kelas dan objek, yang dimana kelas itu artinya sebuah wadah atau kerangka yang mendefinisikan apa saja atribut atau data dan perilaku fungsi yang dimiliki oleh sesuatu. Contohnya, di sini kan saya membuat sistem kursus online. Nah, kelas dari sistem kursus online ini yaitu kelas kursus. Kelas kursus ini yang dimana nantinya kelas kursus ini tuh harus punya nama, pengajar, dan materi. Kemudian di objek itu artinya bentuk nyata yang dibuat berdasarkan kelas tadi. Jika kelas itu adalah cetakannya, maka objeknya itu yang dihasilkan dari cetakan tersebut. Nah, contohnya tadi kan di tema ini, kelasnya ini kan kelas kursus, yang dimana tuh kelas kursusnya harus punya nama, pengajar, materi. Nah, objeknya itu dari nama pengajar materi ini, yang dimana objeknya itu namanya di sini web programming dan pengajarnya itu Pak Rian, kemudian materinya itu HTML, CSS, dan PHP dasar. Kemudian di sini ada inheritance atau pewarisan, yang dimana kelas anak atau subkelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas induk atau superkelas tanpa menulis ulang kode. Contohnya dalam tema ini kan di sini ada kelas pengguna itu sebagai induk. Nah, si kelas siswanya ini sebagai anaknya, yang dimana itu nanti artinya semua kode yang ditulis di kelas pengguna ini itu tidak perlu diulang lagi di kelas siswa. Di sini kita cukup ketik kelas siswa dalam kurung pengguna
itu otomatis kelas siswanya ini bisa menggunakan fungsi login dan profil milik induknya itu kelas penggunanya ini. Nah, kemudian yang di sini ada enkapsulasi, yaitu cara membungkus data dan fungsi menjadi satu kesatuan atau kelas, serta membatasi akses langsung ke data sensitif menggunakan private atribut. Contohnya di sini kan ada ditemakan ada kelas pengguna. Nah, si kelas pengguna ini kan di bagian slave ini bagian password ini kan passwordnya ini menggunakan double underscore agar si password ini tidak bisa diakses langsung dari luar kelas atau private atribut. Nah, kemudian di sini ada polymorphic, yaitu sebuah fungsi untuk memiliki nama yang sama tetapi berperan atau memberikan hasil yang berbeda tergantung pada kelas mana yang memanggilnya. Contohnya, di sini kan saya memanggil kelas siswa. Nah, kelas siswa. Nah, fungsi peran dari kelas siswanya itu akan menjawab, yaitu perannya status mahasiswa aktif. Nah, kemudian di sini ada implementasi kode. Modularnya dibagi menjadi 5 blok utama. Ada kursus, pengguna, siswa, sistem, dan main. Agar alurnya itu jelas. Nah, kemudian ada komentar. Di sini saya tambahkan di setiap bagian penting untuk menjelaskan kayak di sini bagiannya kelas dan objek. Nah, di sini bagian encapsulation, kemudian di sini di bagian inheritance, kemudian di sini bagian polymorphic. Kemudian di sini nomor 5 ada simulasi output. Di sini saya akan menampilkan hasil running dari program dengan tema sistem kursus online. Di sini saya akan running atau jalankan programnya. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Yang pertama dari sistem kursus online ini, yang pertama ada registrasi, yang kedua ada login, yang ketiga ada keluar. Yang pertama di sini kita akan registrasi dulu untuk masuk ke sistem kursus online-nya. Di sini kita ketik 1, lalu kita enter. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk memasukkan nama lengkap. Di sini misalnya nama lengkapnya Saskia Rara Aisyah. Kemudian di sini kita enter lagi. Kemudian alamatnya di sini kita isi Saskia email.com. Kemudian kita enter. Di sini kita isi password. Di sini passwordnya kita buat 123, kemudian kita enter. Nah, buat registrasinya itu sudah berhasil. Kemudian di sini
kita diarahkan lagi buat ke login. Kan tadi kita udah registrasi. Nah, di sini kita ketik 2 untuk login ke kursus online-nya. Kita enter. Kemudian emailnya kita samakan seperti yang tadi kita buat di registrasi. Kita enter. Kemudian passwordnya kita samakan juga kayak tadi di registrasi, yaitu 123. Kemudian kita enter. Nah, di sini akun berhasil login. Nah, kemudian di sini kita dikasih menu siswa. Yang pertama ada ambil kursus baru, yang kedua ada mulai belajar, yang ketiga ada profil dan progres, yang keempat ada logout dan selesai. Nah, yang pertama di sini kita terlebih dahulu ambil kursusnya yang kita ingin ikuti. Ketik 1. Nah, di sini di katalog khusus ini ada 4 kursus, yang dimana di sini kita bisa pilih 1 atau lebih dari 2 kursus tersebut. Bisa pilih 1 atau 2 kursus atau lebih dari itu. Di sini kita ketik pilih kursus yang nomor 1 aja. Kemudian kita enter. Nah, di sini ada tandanya yaitu berhasil mengambil web programming. Kemudian di sini kita akan mulai belajar. Jadi di sini kita ketik nomor 2 lalu enter. Nah, di sini kursusnya kan tadi kan kita udah ngambil web programming. Nah, statusnya itu belum selesai. Jadi di sini kita pilih nomor 1 untuk selesaiin materinya. Kita enter. Kemudian di sini kalau misalnya kita sudah selesai membaca, di sini kita bisa tekan enter. Nah, di sini udah muncul kalau progresnya itu udah diperbarui. Artinya materi yang tadi itu udah kita selesain. Nah, kemudian kalau kita misal mau lihat statusnya atau profilnya, itu kita bisa ketik 3. Enter. Nah, di sini profil penggunanya ada nama Saskia Taraisya, emailnya yang kita buat tadi saskiaemail.com. Kemudian statusnya itu mahasiswa aktif. Nah, daftar kursusnya ini web programming. Nah, di sini udah selesai karena tadi kita udah selesaiin materinya. Nah, setelah udah selesai, sini kita pilih nomor 4 untuk logout dan selesai. Nah, itu program yang saya jalankan tadi dengan tema sistem kursus online. Kemudian di sini yang terakhir ada kesimpulan pembelajaran. Yang pertama ada kelas dan objek, belajar membuat cetak biru atau kelas dan mengimplementasikan menjadi benda nyata atau objek dalam program. Kemudian ada encapsulation, yaitu belajar mengunci data penting seperti password agar tidak bisa diakses sembarangan.
Kemudian ada inheritance, itu yaitu menghemat waktu dengan menurunkan sifat kelas induk ke kelas anak tanpa menulis ulang kode. Nah, kemudian ada polymorphism, yaitu menggunakan salah satu fungsi berbagai hasil yang berbeda sesuai dengan kebutuhan akun. Nah, kemudian di sini ada kendala, yaitu validasi input, mengatur agar program tidak keras saat pengguna salah memasukkan format seperti huruf di menu angka. Nah, kemudian ada kontrol duplikasi, yaitu menciptakan logika agar siswa tidak bisa mengambil materi kursus yang sama berkali-kali. Nah, kemudian ada koneksi objek, yaitu menghubungkan data antar kelas agar informasi kursus bisa masuk ke profil siswa dengan tepat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.